Assalamualaikum cantik. Welcome to the Kenzo channel again. Long time no see. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Oh ya, ini adalah video perdananya bagi Sari dan juga Radia pada Ramadan tahun ini. Rasanya excited banget karena ini belum pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan sesi kali ini adalah sesi curhatan alanya Sari, alanya Radia di tengah pandemi corona saat ini. Sekarang Radia ada di Banjarmasin, sedangkan Sari, tebak Sari ada di mana? Sari sekarang sudah ada di rantau Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Jadi ada di rumah orang tua lebih tepatnya sih. Karena pandemi corona, inilah salah satu curhatannya Sari. Sari mendadak balik dari Jakarta pertengahan Maret lalu. Harusnya kalau berdasarkan jadwal, Sari balik dari Jakarta itu akhir Maret atau awal April. Tapi ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa corona ini pertama kali muncul di Indonesia itu ada di daerahnya Jakarta. Makanya untuk mengantisipasi kami pulang lebih awal. Gara-gara itulah banyak schedule-nya Sari ataupun Radia yang harus tertunda bahkan di cancel. Salah satu contohnya adalah Radia yang harusnya ngasih Sari surprise di bandara, tapi nggak jadi karena Sari mendadak balik dan Sari pun mengambil penerbangan lebih awal loh pada saat itu. Gimana sih curhatannya Radia tentang hal tersebut? Yuk kita dengerin bareng-bareng curhatan versinya Radia. Oke, lanjut di versi Radia. Setelah Sari ngabarin ke Radia kalau dia bakal balik secara tiba-tiba 2 minggu lebih cepat, Radia kaget banget waktu itu karena planning Radia pun gagal total buat kasih dia kejutan di bandara mau bikin vlog rencananya. And kami pun waktu dia di Banjarmasin kami nggak ketemu sama sekali karena dia dari kota besar, otomatis dia harus isolasi mandiri selama 14 hari sesuai dengan anjuran pemerintah dong. Dan kami pun memutuskan untuk tidak ketemu sama sekali teman-teman. Tapi rencananya tuh kami bakal bikin kayak konten dan lain sebagainya kan setelah dia balik. Tapi ternyata ada kejadian lagi, yaitu Radia harus balik ke kampung halamannya Radia di Balangan teman-teman. Kenapa? Karena kakak Radia baru aja lahiran dan anaknya cewek teman-teman. Minta doanya ya, semoga sehat selalu. Anaknya cewek dan karena baru lahiran jadi dia harus akikahan sama tasmiyah. Jadi acara besar gitu. Jadi mama Radia nelfon Radia minta Radia balik secepatnya. Awalnya planningnya acara itu bakal seminggu kayak akhir bulan, tapi ternyata dimajukanlah ke pertengahan gitu. Jadi malamnya dia telepon, besoknya Radia harus balik. Jadi itu tuh gabut banget, sama sekali belum beres-beres dan lain sebagainya, apalagi mau kasih tahu Sari ya kalau Radia mau balik gitu. Jadi besoknya tanpa kasih tahu siapapun Radia langsung balik aja dah ke Balangan. Sari punya feeling kayaknya dia menghubungi Radia waktu Radia di jalan, dan dia kaget kayaknya waktu itu Radia bilang kalau Radia udah di jalan. So rencananya Radia di Balangan itu cuma sekitar seminggu, tapi ternyata pemerintah ngasih libur waktu itu kan sampai 14 April. Jadi udah deh Radia berdiamlah akhirnya di Balangan. Kemudian diperpanjang lagi dan adik Radia tiba-tiba harus pulang juga di rumah. Jadi udah deh di rumah aja waktu itu. Tapi pas waktu Radia di rumah, tiba-tiba Radia dapat chat dari Sari. Chatnya apa? Chatnya bikin kaget teman-teman. Chatnya Sari kecelakaan. Waktu nonton itu ya Allah kaget banget. Apalagi dia itu ngasih foto keadaan dia yang kakinya diperban, kemudian mukanya agak apa sih kayak luka gitulah. Gak tahu sih. Pokoknya waktu itu sempat kaget gimana cerita dia bisa kecelakaan. Yuk kita dengar cerita dari Sari. Ya mau gimana lagi coba. Di Banjarmasin itu Sari ngekos. Teman-teman Sari yang satu kos dengan Sari itu pada balik semua. Pikir Sari pada saat itu it's okay kalau misalnya Sari ditinggal di kos sendirian karena ada Radia. Tapi ternyata dia mendadak balik ke Balangan.
Dan akhirnya Sari benar-benar sendirian. Kemudian Sari juga nggak punya motor nih, karena motor Sari titipin di rumah orang tua Sari. Jadi Sari benar-benar nggak bisa kemana-mana. Sedangkan Sari adalah tipe orang yang suka keluyuran sebenarnya. Jadi karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana juga, benar-benar bosan, akhirnya Sari nekat balik ke Rantau buat ngambil motor. Besoknya Sari langsung balik kok ke Banjarmasin. Nah, di tengah perjalanan Sari kecelakaan. Dan parahnya lagi, Sari lupa dengan kejadiannya. Diagnosa dari dokter sih, Sari mengalami amnesia retro. Jadi sebagian ingatan Sari itu hilang. Akhirnya Sari memutuskan untuk memulihkan diri dulu selama 1 minggu ke depan. Tapi ternyata lagi-lagi pandemi corona ini semakin menjadi-jadi. Dan akhirnya sampai detik ini Sari stay di Rantau. Sari menghabiskan waktu Sari, momen Sari bersama orang tua Sari dan juga keluarga Sari. Begitulah. Kemudian selang beberapa minggu kalau nggak salah ya, tiba-tiba Sari dapat chat via WhatsApp. Dari siapa? Oh jelas, dari dia, dari Radia. Dia bilang pada pagi itu, di tengah pandemi corona saat ini, dan pada saat itu juga yang sebenarnya sudah menjadi-jadi, dia bilang dia mau balik ke Banjarmasin. Kata Sari, dia cuma bilang nanti siang tungguin Radia ya di Rantau, kata dia, karena Radia mau ke Banjarmasin. Sari benar-benar nggak bisa nahan itu anak karena dia lebih nekat dari Sari. Gimana sih curhatan dia, lebih detailnya dan alasan sebenarnya dia balik ke Banjarmasin itu apa? Yuk kita dengerin sama-sama. Nah, jadi waktu itu kan Radia udah di rumah sekitar 1 bulan ya, dan tiba-tiba ada Radia pun harus ujian, jadi dia harus balik lagi ke pondok. Radia pikir kalau Radia di Balangan terus karena kondisinya tidak memungkinkan, di sana jaringannya agak sulit, kemudian ada kerjaan-kerjaan. Kalau di rumah itu agak sulit ya kalau kita mau ngerjain kerjaan selain kerjaan rumah. Kalau Radia kurang bisa manajemen itu. And akhirnya di Banjar ada tuntutan, ada target yang harus dicapai. Radia pun memutuskan untuk ke Banjarmasin waktu itu. Jadi setelah adik Radia ke pondok, Radia pun memutuskan untuk ke Banjarmasin. Waktu itu rencananya karena lama gak ketemu Sari ya, Radia tuh kangen banget udah sama Sari waktu itu. 4 bulan gak ketemu, kangen juga sih sama teman-teman, kangen untuk hangout bareng. Cuman karena waktu Sari gak ketemunya hampir 4 bulanan, jadi Radia kepikiran mau ketemu dia. Kebetulan kalau Radia mau ke Banjarmasin, Radia melewati Rantau. And akhirnya kami pun ketemulah di Rantau. Videonya kocak banget teman-teman, dan ada beberapa hal yang gak boleh ditiru. Penasaran gimana kami ketemu? Nih videonya. Mau mulai nge-vlog, mau bilang Sari lagi ada di mana, dan tiba-tiba orangnya udah nongol duluan. Look that. Lihat dengan gaya nyentriknya. Oke. Jaga jarak, nggak boleh dekat-dekat. Itu kursi duduk nggak bisa, nggak boleh. Kita lagi physical distancing, oke? Duduk di situ, jangan dekat-dekat dengan Sari. Acil itu dari Balangan melewati Barabai, melewati Kandangan. Sari baru mau bikin pembukaan, orangnya udah nongol duluan. Pertama kalinya loh Sari keluar loh. No. Acil kalau berani meluk Sari, habis ini Sari harus mandi. Sari males mandi. Sudah mandi? Sudah mandi lah. Udah. Harus mandi lagi. Ya, kita 4 bulan ketemu kamu. Ya Ya harus mandi. Tahu lah. Apa? 2 bulan lah aku di rumah, aku kan meluk orang. Aku meluk kebayang. Tapi aja bentuk di perjalanan loh. Mama aku jangan aku salami. Jadi guys, tolongnya ini jangan ditiru sama sekali. Acil, karena kita lagi pelukan. Padahal pemerintah mengajarkan untuk physical distancing. Jangan ditiru. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya.
Radia emang agak sengklek ya orangnya. Tapi tenang teman-teman, setelah itu Sari dia mandi langsung ganti baju dan lain sebagainya di video itu. Dan Radia pun juga, Radia datang langsung mandi, langsung bersih-bersih, and jangan lupa untuk selalu minum vitamin. Kayak buat teman-teman yang mungkin lagi berada di zona merah juga atau dimanapun di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk selalu stay at home kalau bisa dan keluar hanya untuk mencari kebutuhan. Radia pun di Banjar begitu, karena baru keluar dari kabupaten kan, di perjalanannya agak jauh, jadi di Banjarmasin pun Radia cuma mengurung diri di kamar sebenarnya. Radia keluar seminggu paling 1 kali atau 2 kali kalau kebutuhan habis, ya udah gitu aja. Kalau masih ada ya nggak keluar. Ya, selalu jaga kesehatan, vitamin kalau bisa dikonsumsi untuk meningkatkan imun kita agar virusnya nggak nggak mudah menyerang begitu. Selalu cuci tangan, jangan lupa saat keluar rumah, saat masuk rumah. And satu lagi tips dari Radia, kalau kalian lagi keluar dari rumah, keluar dari misalnya ke pasar atau kemanapun, selalu ganti semua baju kalian saat kalian datang ke rumah. Oke? Karena bisa jadi kan di baju kita ada virusnya. Pokoknya selalu hati-hati deh. Jangan lupa untuk selalu pakai masker juga. Oke, selalu sehat teman-teman. It's okay, kita ambil hikmahnya aja dengan kejadian saat ini yang sedang kita alami bersama. Insya Allah kedepannya pasti Allah bakalan mengganjar kita dengan berbagai macam nikmat lainnya, dengan berbagai macam keberkahan lainnya. Sari yakin itu. Dan kedepannya Sari dan Radia bakalan bikin lebih banyak vlog, lebih banyak juga bikin video-video keseruan Sari dan juga Radia. Dan insya Allah itu berguna buat kita semua. Kita bakalan sharing-sharing bareng lagi. Jadi nantikan, tungguin ya berbagai macam video kita. Dan semoga kalian semua suka. Sari dan juga Radia pamit. Stay at home, jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan, positive thinking, dan Assalamualaikum cantik.